Oke, cepat Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi, pemateri kita pada malam hari ini beliau Kiai Muhammad Said Al-Hafidh, dan tak lupa kepada koordinator desa kita Mas Naufal Azizul Umam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Dan kepada teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Musola Al-Firdaus dalam keadaan sihah wal afiyah, biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkatnya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini, karena beliau telah menjadikan zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman unta menuju zaman kijang Innova, dari zaman dedemit menuju zaman Android, dari zaman Siti Khadijah menuju zaman Afifatul Musa'adah. Alhamdulillah kita pada kali ini masih bisa berkumpul dalam acara podcast Peran Dakwah Wali Songo yang bertemakan Alkulturasi Budaya dan Agama di Era Wali Songo. Bagaimana dulu terutama di tanah Jawa ini yang sebelumnya tidak ada Islam sama sekali, kemudian didatangi para wali songo yang aslinya bukan pribumi, namun ada beberapa yang asli pribumi, yang dimana dakwanya tidak menimbulkan kekacauan atau peperangan di antara masyarakat. Nah, mungkin itulah dakwah yang dimana bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, karena dakwahnya memang seperti ajaran yang diajarkan Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Nah, yang pertama ialah kita bahas budaya. Kita tahu memang budaya itu adalah sesuatu yang melekat kepada diri masyarakat, yang dimana yang melekat itulah yang menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Nah, Wali Songo di sini memang sangat berperan, terutama di tanah Jawa ini. Kok bisa ya? Yang dulunya misalnya seperti selamatan, aslinya kan budaya Hindu, tetapi diolah dan dikemas menjadi budaya yang isinya itu berbau Islam. Nah, mungkin lebih lanjutnya nanti bisa kita simak penjelasan dari beliau terkait tentang pencampuran budaya lama dan baru, yang mana menimbulkan budaya yang baru untuk yang lebih Islami. Nah, langsung saja tanpa mengulur waktu kepada beliau, pemateri kita Kiai Muhammad Said Al-Hafidh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bertawasul dulu. Semoga dengan kita tawasul kita bisa nyampe dengan tujuan kita, terutama dengan wali-wali songo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Wa ala niyatis shalihah li ridwaillah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadrah bi jami'il malaikatil muqarrabin, hadrah bi jami'i nabiyillah, khususan Nabi Adam alaihi salam, hadrah bi sayyidatina Siti Hawa alaihi salam, hadrah bi Nabiyullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, hadrah bi Nabiyullah Ishaq alaihi salam, hadrah bi Nabiyullah Ismail alaihi salam,
Hadrati Nabiullah Khidir bin Abbas Damya bin Markan alaihi salam, Hadrati Nabiullah Sisa alaihi salam, Hadrati Nabiullah Armi alaihi salam, Hadrati Nabiullah Yaqub alaihi salam, Hadrati Nabiullah Yusuf alaihi salam, Hadrati Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Hadrati Nabiullah Dawud alaihi salam, Hadrati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadrati Sayyidatina Siti Khadijah al-Kubra alaihi salam, Hadrati Sayyidatina Siti Fatimah Az-Zahra ibadul alaihi salam, Hadrati jami' khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum, Hadrati jami' wa sahabatil ansar wa sahabatil muhajirin wa sahabati jahiliyatil qadar, Hadrati jami' aimatil mujtahidin khususan mazhabul arba'ah Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi wa jami'i ahli silsilatil Qur'an alil mufassirin alil muhaddisin alil muhaqqiqin, Hadrati jami' waliullah sahibil karamah Rabi'ah Adawi alaihi salam, Hadrati jami' masyayikhil qadiriyah wan naqsabadiyah khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Hadrati jami' sunan wali songo ajma'in khususan Hadrati Rahim Simbah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Hadrati Simbah Sunan Ampel, Hadrati Simbah Sunan Derajat, Hadrati Simbah Sunan Giri, Hadrati Simbah Sunan Benang, Hadrati Simbah Sunan Kalijogoradin Sahid, Hadrati Simbah Sunan Demak, Hadrati Simbah Sunan Muryo, Hadrati Simbah Sunan Kudus, Hadrati Ruhi Simbah Raden Fatah bin Dara, Hadrati Ruhi Simbah Sunan Gunung Jati wa usulihim wa fura'ihim, Hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhil muslimina amah khususan man ajazana jazadil kiram Ramakai Masuki Abdul Rahman, Hadrati Rahim Bayai Said Sampang, Hadrati Rahim Kiai Haji Abdul Manan Balas Kembal, Hadrati Rahim Balukoni Manan Balas Kembal, Hadrati jami' ulama fi hadil qaryah Gondoria Wadas khususan Hadrati Rahim Simbah Kiai Haji Abdul Manan wa Simbah Muslih wa ulama fi hadil balad khususan Sayyidatul Kubra wa Rahim Basulai Darat bi barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim wa salamatihim li jami' arwahi man fi hadil majlis khususan yang sebelah kali kulawat yang sebelah kali pun man fi hadil majlis al ahya wal amwat wa usulihim wa furaihim, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa fanhum wa li hajati man fi hadil majlis khususan hajati IAIN UIN wali sa'a min hawaij dunya wal akhirah wa lamiyati shalihah barakatil Qur'an barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Langsung mawon dari sebelumnya kita dulu itu nggak ada, tapi kalau dalam segi Al-Quran itu sudah ada inna dina indallahil Islam, tapi di Jawa itu termasuk salah satunya sebelum Wali Songo itu ada termasuk Syekh Subakir. Itu khilafiyah, intinya nggak ada kitab yang menerangkan gini itu nggak ada, termasuk Syekh Subakir yang ada di Tidar, Gunung Tidar itu hanya petilasan saja. Intinya dalam Al-Qur'annya inna dina indallahil Islam, sudah ada dalam Al-Qur'an sesungguhnya agama Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, di situ termasuk dari wali songo tersebut
termasuk itu adalah utusan yang mana di situ sudah dalam Al-Quran sudah ada al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kita tidak asing lagi, termasuk Wali Songo menyebarkan agama Islam itu bermacam-macam, termasuk contohnya dari Sunan Kalijogo dengan 1000 macam cara bagaimana Islam itu bisa nempel sama orang yang awam. Contohnya dulu itu pakai dupo, saya itu pakai dupo, tapi kan kita ambilkan dupo itu ya termasuk karena Allah itu senang dengan wangen-wangen, intinya ya boleh-boleh saja, orang musyrik lah. Terus hukum-hukum tersebut bisa disetarakan dengan Sunan Kalijogo, gimana caranya biar tidak ada perdebatan antara sesama. Lah, tapi di situ Wali Songo tersebut juga ada perdebatan. Memang dalam khilaful ulama termasuk rahmat. Maka dari itu saya menghimbau pada teman-teman UIN kalau bisa itu ya disungguhkan besok kalau menjadi orang itu harus yang sungguh-sungguh, jangan sampai kita itu dapat ilmu hanya sekedar untuk cari uang. Saya itu pernah dulu itu membaca doanya Gusmi, wala mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ya Allah. Sekarang itu banyak sekali orang yang pintar, termasuk jenengan-jenengan itu jenius, bisa sekolah, bisa kuliah. Saya menghimbaukan besok kalau menjadi orang jangan sampai semata-mata ilmu kita itu untuk cari uang. Terus gimana ini? Bagaimana? Terus ada pertanyaan? Memang gini Pak ya. Yeah. Wali Songo itu memang terkenal dengan toleran ya Pak. Yeah. Toleran dengan masyarakat lama yang dimana memang sangat berbeda agama, ideologi Pak. Yeah. Islam dan Hindu terutama Pak, paling banyak di tanah Jawa ini. Yeah. Tapi kok bisa gitu dengan perbedaan itu, dengan kalem gitu Pak, bisa masuk ke tradisi yang seperti misalnya selamatan itu yang dulunya tradisinya orang Hindu sehingga dijadikan ada tahlilnya gitu. Itu menurut panjenengan gimana Pak, prosesnya? Itu langsung dari kampung saya itu, sebelah saya itu banyak Hindunya. Jadi di situ nggak ada perbedaan. Lebih-lebih sekarang itu malah kalau orang Hindu itu kalau di kampung saya Banyuwangi itu seperti kalau kita orang Islam itu sholawatan di sana juga ada, di pura itu ada. Jadi tidak ada pertentangan. Dalam arti kita kan Islamnya Islam Nusantara. Jangan terus ini haram dan sebagainya. Intinya karena di situ dalam Al-Qur'annya surat Al-Kafirin itu lakum dinukum waliyadin. Kalau bisa itu jangan sampai. Terus tapi kita juga ada jangan sampai harus langsung bawur gebyah-uyah. Lah di situ kan ada hukum-hukum. Hukumnya salah satunya kalau orang Hindu itu selamatan, terus dia itu belah ayam, ya jangan sampai kita makan ayamnya. Karena apa? Hukumnya kan sudah tahu jenengan-jenengan. Nah, maka dari itu boleh-boleh saja kita itu karena hablum minan nas gitu, antar manusia. Masalah itu dia itu keyakinannya masing-masing kan itu urusannya. Lah tapi kita kalau ada niatan untuk syiar, iya carane. Oh, kesenangannya orang itu gimana? Biar tidak menyentuh. No. Tapi sekarang itu kan banyak sekali, termasuk di Semarang. Ada yang kemarin itu toh, podo-podo Islamnya malah di demo. Iya, Mbak, gawe SDIT, ya seperti itu. Ya kalau menurut saya itu kemarin itu nggak ikut-ikutan. Intinya Islam lah. Pokoknya intinya kita itu kita sendiri. Dalam arti kita itu untuk kita takarub sama Allah, urusan individu. Ojo sampai berbentrokan, lebih-lebih Islam bodoh Islami. Terus itu Pak, selain dari budaya juga dari segi kosakata seperti ketika selamatan kan juga ada namanya yang
apem gitu Pak. Yeah. Ternyata itu berasal dari bahasa Arab afun yang berarti ampunan gitu. Ya. Kemudian ketika ada bayi yang lahir, biasanya ada jajan yang disitu dinamakan iwel-iwel. Itu juga dari bahasa Arab Pak. Jadi kayak Wali Songo itu bisa merasuki kosakata orang Jawa sehingga wal-iwel yang seharusnya wali-wali daya gitu. Kok bisa gitu. Oh, itu kan karena dia itu dekat sama Allah, bisa saja. Terus lebih-lebih jenengan itu bisa. Tapi kalau pribadi saya itu kan hanya dipas-paske saja. Apem afun, pengapunten, wali-wali daya, iwel-iwel wali-wali daya. Untuk ini kan hanya dipas-pas nih. Kitabnya kita ini gimana enten. Nah, intinya karena dia orang jenius dalam arti untuk bagaimana caranya orang itu ikut dalam penyiarannya dia dengan seperti itu. Terus ketika dulu bangunan, dari segi bangunan tuh ada yang namanya gapura itu. Itu juga katanya dari bahasa Arab yang berarti ghafura, juga ampunan gitu. Yeah. Ternyata itu ya. Lagi maka itu kan karena alimnya, dekatnya aulia Allah, termasuk yaitu sunan-sunan Wali Songo tersebut, itu bisa dengan kata-kata karena ilmu kalamnya bagus, tata bahasanya bagus, dia sampai memberi ucapan-ucapan atau kata-kata itu pas, dipaske. Kayak ini sekarang sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu termasuk mencetuskan dalam kemerdekaan sampai 17 Agustus. Itu dipadukan padha karo salate awake dhewe pira? 17 rakaat. Lah yang seperti itu. Pas ketepaan. Tapi dalam Al-Qur'annya itu enggak ada dalil yang seperti itu. Yang penting intinya dulu karena yang lebih bagus lagi kita harus belajar, jangan sampai kita itu Islam taklid. Kenapa jenengan kok Islam? Tanya, kenapa jenengan Islam? Hah? Wah, itu namanya Islam taklid, gak punya pedoman. Inna dina indallahil Islam. Itu jangan karena mbah saya itu Islam lah. Itu namanya Islam melok atau taklid. Terus gimana? Kembali lagi Pak terkait akulturasi budaya ini Pak, pencampuran budaya itu seperti ini Pak, Sunan Bonang yang dimana menciptakan Sunan Giri nih Pak, yang menciptakan lagu Lir Ilir nih. Mungkin Bapak bisa cerita maksud ini. Nyuwun sewu. Kula dereng saged. Intine engko nek keliru engko malah dosa. Yes, intinya gini aja. Kita mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh sunan-sunan Wali Songo dengan baik, tapi jangan sampai kita Islam terus Islamnya itu kolot dengan catatan seperti Islam aliran keras gitu. Kita harus Islam Nusantara seperti hukum-hukum saja diumpamakan bab masalah piting gitu ya. Lah kalau kita hidupnya di laut ya kalau orangnya tidak hidupnya di pinggir laut ya kita gimana? Piting itu ada yang mengatakan ulama itu haram. Tapi dengan syarat dalam Fathul Muin itu ada syaratnya, salah satu dari piting itu haram bila mana piting tersebut dikek neneng wit iku mau rontok godongi. Lah tapi kalau kita hidupnya di Semarang jauh dari sana ya haram bisa saja, tapi kalau kita besok hidupnya itu di pinggir laut ya jangan haram, nanti kita tidak dapat pengikut. Lah seperti itu sunan-sunan tersebut bisa meletakkan dan bisa menempatkan dari hukum-hukum tersebut. Hukum itu kan bisa berubah. Di fikih di sini dikatakan sebagai suatu hukum yang berkembang ya Pak? Ya berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, adat dari masyarakat tersebut. Termasuk ya sunan tersebut masyarakat beda dengan Sunan Kalijogo, biasa dengan Sunan Kudus, itu kan beda. Lah masyarakatnya Sunan Kudus dengan Sunan Kudus sampai sekarang itu di Kudus itu kan nggak ada
menyembelih menyembelih sapi nah itu sampai terlanjur, padahal itu kan hal, padahal dalam Al-Quran juga ada itu, sampai-sampai kan mengharamkan, nggak boleh. Ini kalau sudah saya punya unta, saya berikan ke Ka'bah, otomatis orang nggak boleh makan. Nyoto-nyoto hewan tersebut halal, itu nggak boleh. Maka nanti kita itu seperti orang Nasrani wa Yahudi itu, kenyataannya perkara yang halal malah dijadikan haram. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari penjelasan sebelum diteruskan yang lebih lanjut, monggo pada hadirin dan hadirat. Mas Nopal, Gimana? Ada yang mau tanya? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Saya sejarah belum bisa. Yes, terus terang. Nanti saya kalau ngomong bisa, nanti malah dosa. Gimana? Ada yang tanya? Ya. Mas Fadli, monggo Mas Fadli. Ini kan Pak, di Indonesia sekarang ini banyak yang Islamnya itu agak kanan sama ke kiri gitu. Ya. Dalam artian radikal sama liberal gitu. Ya. Nah ini ada satu statement dari pemerintah kalau belajar bahasa Arab itu sebenarnya jalan menuju radikal. Bagaimana tanggapan Pak? Ekstrim berarti Pak. Kalau menurut saya itu, kalau hanya dengan kita belajar bahasa Arab bisa saja kita menjadi radikal. Tapi kalau kita luas, lebih-lebih kalau sekarang itu di pondok yang salafiyah, tahu dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf dan sebagainya, mukhtarul hadis, tahu dengan qaidul fikih, itu insya Allah kita tidak menjadi radikal. Karena apa? Di situ bisa menafsirkan bahwasanya perkara yang tersebut dalam ulama ini boleh, ulama itu tidak boleh gitu. Tapi kalau kita hanya bahasa Arab saja terus gemblengan, banyak sekali nanti radikal. Sekarang kan banyak sekali nggak pernah mondok, lebih-lebih nggak tahu tentang ilmu nahwu sharaf karena di rumah sudah diikuti pengikut banyak. Wong mondok ya tapi nggak tahu tafsir, gelebis wani nafsiri Al-Quran. Jangan sampai kita itu jangan sampai nafsiri Al-Quran. Lebih-lebih banyak ya Allah, engkau diartikan tangannya Gusti Allah, itu enggak boleh seperti itu. Wajah itu fi sabilillah, butuhnya jihad. Nah, kalau jihadnya kita orang tidak radikal, jihad itu bila mana kita jihad punya uang ya dengan kita uang. Kalau kita punya ilmu ya jihadnya dengan ilmu, lebih baik lagi jihad dengan harta maupun ilmu. Mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak. Mungkin masih ada yang mengganjal dari Mas Fadli, kurang puas. Gimana Mas Fadli? Ini Mas Fadli dari Medan. Ya. Huras Mas ya. Ini. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, Mbak-mbak, ada yang mengganjal di hati, gue bisa diutarakan Sambil kopi, kopi nyantai. nanti mawon Mas Nopal, Mas Rizky, kita santai mawon. Intinya saya dulu itu di Semarang itu nggak ada yang bawa. Terus saya terjunnya di Semarang itu ya juga seperti saya lihat, oh mungkin Mbak siapa itu tahu sepak terjang Pak Said Gondrong gitu ya. Wah, saya gembulnya itu sama orang yang gitu-gitu. Enggak, terus saya melihat karena kehidupan orang Gondor itu kan kebanyakan ini sedikit demi sedikit kan bisa mengantara orang. Banyak orang Gondor itu inginnya itu pengen bisa seperti kita ngaji, sholat. Tapi kan di situ kebanyakan dari pemimpinnya itu tidak mau mendekati orang-orang yang mursal tersebut. Nah, maka dari itu enggak, terus saya disuruh siapa-siapa enggak. Oh, gimana caranya itu
dengan sedikit kita menyiarkan agama. Memang risikonya itu, mahdorotnya, bahayanya itu banyak. Kalau kita terjun mesti ada cemoah-cemoah dari sampai mulai dari sana sampai ke sini nyemooh saya. Nah mungkin ini tadi ya perjalanan hidup Pak Yai Said itu jadi mengayomi, nggak cuma orang biasa. Jadi yang diayomi juga termasuk yang ibaratnya pemabuk juga. Ya. Nah mungkin gini Pak, kok bisa jenengan terjun di situ, mungkin alasan jenengan yang menjadikan faktor untuk ke situ gimana Pak? Ketika itu karena saya di sini orang pendatang, lebih-lebih di sini itu kebanyakan 70% ini semuanya itu seperti itu, senang semua. Kalau nggak percaya tanya Mbak itu. Setiap ada hajatan, pasti di situ ada yang namanya itu. Karena apa? Menjadi 7 turunan. Besok diumpamakan jenengan itu disinomi dengan air itu, air gendeng. Besok kan jenengan kembalikan lagi. Nyaur utang sini. Sampai terus dengan sedikit-sedikit kan kita beri pengertian bahwasanya yang seperti itu adalah dalam Al-Qur'annya itu tidak haram, tapi ismun kabir, dosa gede. Manfaate karo bahayane akeh bahayane. Jadi saya jadi teringat itu dakwahnya Gus Miftah juga ya, yang dimana beliau dakwahnya ke lokalisasi. Jadi memang nggak memandang, soalnya mungkin namanya dakwah itu kan mengajak. Jadi yang diajak itu yang belum tahu, kemudian diajak agar menjadi tahu mungkin. Seperti itu. Nah, termasuk Gus Mi juga seperti itu. Sampai Gus Mi itu dulu pernah tapi kalau saya kan tidak pernah ikut Gus Mi, teman-teman dulu. Tapi kita tidak boleh meniru karena kita tingkatannya sudah tidak tingkatan lagi. Gus Mi dulu ya gitu, minum, tapi kan di situ kalau ada najis, ada air lebih dari 2 kolah, ketiban najis bila mana tidak berubah warna, bau dan rasa kan masih Tetap suci yang seperti itu. Nah, tapi kita tingkatannya jangan sampai kita ikut-ikutan, bukan tingkatan kita tingkatan orang awam saja. Lebih-lebih Gus Mi itu dulu istrinya Gus Mi itu ratu kecantikan Kediri, Kristen, sampai bisa Islam, masuk Islam. Ketika Gus Mi meninggal, istrinya kholwat menyepi 40 hari dia hafal Al-Quran. Karena apa? Itu mungkin sababiahnya dari Gus Mi tersebut, barokahnya Gus Mi. Ya, maka dari itu kita intinya jangan sampai berkecil hati. Aku anak wong ngangon, aku anak wong tani. Ojo, iso insyaallah kalau kita manjada wajada gitu, sungguh-sungguh gitu. Kalau jenengan bisa intinya bisa seperti guru-guru jenengan sebagai dosen dan sebagainya. Tapi kita harus jangan sampai kita itu terlanjur dengan keenaan tersebut. Intinya lupa dhisik ra duwe terus duwe dadi haul gitu ya. Buat napa malih? Gimana teman-teman? Masih jam 9 kurang. Nanti kita selesaikan sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai jam Kalau wadal mulai sampai jam subuh. Sampai jam 3. Wah, nek wau dalu pas sejarah dari teman saya itu kali buku bisa mencerahkan. Cuma makan ini runtutannya dari mana. Kalau saya itu kan nyun sewu. Engko nek kula ora iso kok ngomong iso kok malah kuala. Ilmunya malah enggak manfaat gitu intinya. Ya tahu saya saja. Terus kalau jenengan itu inginnya untuk menggali sejarah budaya Indonesia termasuk Jawa itu ada Sunan Wali Songo ya
dipisahkan, jenengan itu harus bertawasul. Jangan sampai terus moro-moro ujuk-ujuk mungkin sadurunge ngene iki kudune jenengan iki tawasul dhisik utawa moro ngene Mbah sedikitnya Sunan Kalijaga. Kalau enggak gitu ya ulamanya di sini termasuk Mbah Kiai Haji Abdul Manan. Jangan terus gerusak-gerusuk gitu. Ini ngandake akal gitu. Benar. Gimana teman-teman? Masih kuat? Masih. Enggak, maksudnya gimana? Untuk tujuannya untuk apa? Sebagai edukasi sih Pak. Sebagai pembelajaran untuk kita lebih tahu tentang di peran Wali Songo dalam dakwah di tanah Jawa. Iya. Banyak sekali termasuk. Ya. Wali Songo itu kan sebanyak, terus generasi-generasinya termasuk di kampung-kampung kita itu masih insya Allah dengan kita mungkin tawasul dengan ulama yang ada di kampung kita, insya Allah panjenengan tujuannya itu tercapai. Jangan sampai lebih-lebih birrul walidain, membagusi kedua orang tuanya. Jangan sampai kita itu kalau sudah punya ilmu itu kita terus takabur. Lah, ajaran sunan-sunan tersebut, wali songo tersebut seperti itu, yaitu mengedepankan akhlakul karimah, sopan santun, kita tawasul. Lebih-lebih jangan sampai kita meninggalkan mendoakan kedua orang tua. Semoga dengan orang mendoakan kedua orang tua kita bisa sukses. Karena apa? Ridallah ridal walidain, sukhtullah sukhtul walidain. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tua loro. Bendune Gusti Allah tergantung bendune wong tua loro. Adabnya itu enggak sah nunggu hari kiamat kalau kita berani dengan orang tua. Contohnya saja, kita itu kalau jenengan-jenengan sekarang itu bab masalah kuliah biasanya terkendala. Nek wani karo wong tua loro, nek arep golek bojo bab masalah bojo yo angel. Padahal yo anyu padahal ganteng, tapi nek wani karo wong tua biasanya ku angel, ditolak ae. Bab golek kerjaan yo ngono, padahal wis profesor doktor, tapi nganggur. Iku mboten sah nek wani karo wong tua loro rasa ngenteni sesuk kiamat langsung sanalika ning dunya intinya. Nah itu termasuk dari ajaran-ajaran Wali Songo. Mungkin kalau sudah dirasa cukup bisa diselesaikan ya, ditutup mawon, mungkin dilanjut dengan ngopi santai. Oh gitu. Nggih. Kamera ditutup. Nggih. Baik pemirsa di rumah maupun di tempat, ini tadi penjelasan dari Bapak Kiai Muhammad Said Al-Hafidh terkait akulturasi budaya dan lain banyak sekali yang bisa kita serap pada malam hari ini. Semoga yang kita serap pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia waktunya wal akhirat. Amin. Mungkin dari saya cukup selaku moderator pada malam hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi